Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Selamat datang di YouTube channel Jack Mania Condet. Sekarang kita kedatangan tamu spesial. Ada dua tamu, yang satu legend, yang satu mana ketum dari The Jack Mania. Selamat datang buat Bang Haji Ismail Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rasa terhormat sebenarnya mendatangkan tamu salah satu legend. Karena agak susah sebenarnya mengundang legend kita ini. Susahnya kenapa lagi? Susah Bang Haji. Kenapa? Kayaknya waktunya sulit gitu kan. Tadi juga Ayah Riko. Mau datang Ayah Riko. Baju kecilan berapa gede? Modal sebenarnya kayaknya sih Kecilan Will. Lagi dia nih gini. Ini double XL, 3 XL, satu lagi naikin. Oh kecilan ya? Iya. Ntar bikinin ya berarti ya. Ntar kita bikinin lagi. Ya masker aja kan ya? Oh iya. Gak apa-apa. Udah ya. Udah sosialis. Yang penting kita 3M. Apa tuh? Menjaga jarak, mencuci tangan, maupun dibagi-bagi nih. Satuin pakai masker. Oh, iya, Satu meter. Ikuti protokol pemerintah. Tuh. Oke Bang Haji. Gimana langsung aja nih kan? Iya. Awal karir Bang Haji di Persija Jakarta nih Bang Haji. Itu kan mungkin dari tahun pas juara 2001 mungkin Bang. Iya, setelah 2001. 2001 pas juara tuh Bang Haji. Itu ada kesan-kesan nggak sih Bang Haji selama berkarir di Persija tuh? Kalau kesan ya pasti banyak lah kesan. Aku bergabung di Persija itu di awal setelah Persija juara setelah 2001. 2002 aku masuk di Persija. Artinya Persija memang dihuni oleh pemain-pemain notabene kebanyakan dari pemain nasional gitu. Jadi bisa dikatakan banyak pemain bintang yang ada di tim ibu kota. Itu yang membuat merasa tertantang aja ingin bergabung di tim Persija. Sampai sekarang ini Bang Haji. Sampai sekarang. Tapi ada kalau kesan yang buruk mungkin sedikit, cuma kesan yang baiknya banyak Bang Haji ya. Ada teman-teman juga kali Bang Haji yang dari dulu sampai sekarang nih sama Bang Haji di tim ada Bang? Kalau memang dari tim ada, aku dari junior aku yang paling lama berteman sampai akhirnya bisa bergabung di Persija itu sama BP ya. Oh, Bang. Kenapa sama BP? Karena sama BP dari 98 aku bareng sama dia ikut pelajar Asia di India, terus ikut PSSI 19 tahun, terus ikut Paralimpik, terus sampai kita ke tim nasional senior, bahkan kita bisa bergabung di satu tim ya di Persija Jakarta. Di Persija. Sempat ada tawaran nggak Bang Haji untuk mungkin dari tim lain, ada atau di luar Indonesia mungkin di luar negeri nih Bang Haji? Iya. Kalau bicara karir, awal karir aku main di kasta tertinggi itu pertama aku di Persiraja Banda Aceh di tahun 99 tepatnya tahun 2000, terus aku pindah ke Persija Tim. Persija Tim aku 2 tahun. Tahun pertama itu home base di Jakarta di Bea Cukai tepatnya, terus tahun kedua pindah ke Solo. Oh sempat juga Bang Haji. Di Solo. Persija Tim. Waktu Persija Tim ya? Iya. Jadi namanya itu pindah ke Solo itu Persija Tim Solo. Sempat lah. Oke. Jadi dari situ sempat ada beberapa tawaran dari klub mana gitu di Indonesia. Akhirnya aku milih Persija. Tetap milih Seperti aku katakan tadi itu merasa tertantang aja karena Persija dihuni oleh banyak pemain nasional. Merasa tertantang aja ingin bermain di tim ibu kota. Tapi untuk tawaran di luar Indonesia ada Bang? Mungkin Ada. di Eropa ada. Kan sempat ke Madrid kalau nggak salah. Itu Nonton cuma latihan. Kali mungkin ada tawaran-tawaran di Madrid. 2005 aku ditawarin sama tepatnya di Malaysia, Liga Malaysia, yang ke Malaka. Tapi setelah aku melihat Persija juga memberikan tawaran juga yang lumayan gitu. Akhirnya aku milih bertahan di Persija. Iya. Gimana? Satu lagi 2007 ya? 28 Sriwijaya. 2013. 13 Sriwijaya. Iya, 2013. Oh sempat tuh Bang Haji. Iya, 2013 kan. Seperti waktu pemerintahannya waktu ketemu itu Danang waktu Danang itu 2006 ke 2010. 2006 2010. Iya. Itu pernah ditawar Sriwijaya, Bang Haji sudah hampir deal. Bahkan teman-teman kita dari supporter Sriwijaya udah menyiapkan kedatangan seorang Haji Ismail Sofyan. Itu udah pakai apa semua nggak boleh siapin loh. Satu kota disiapin pasang spanduk, pakai merchandise semuanya menyiapkan datangnya Haji Ismail Sofyan. Untuk menyambut seorang legend. Jadi iya Bang Haji udah agak goyang. Kita embargo datang ke rumahnya. Gua Danang semuanya. Jangan pindah lu. Tiketin sobek. Nah, ya kan? Nggak jadi Persija ya. Nah, justru ada cerita-cerita Iya, seru nih sebenarnya. mau jadi legend Persija nggak? Dimikir.
Iya dah. Ya dari gue Persija loh. Karena gue miming doang kalau dia mau misalkan manajemen pada saat itu nggak mau naikin kontraknya sedikit aja sama dia, Jackmania yang bayar. Itu udah sepakat semua koreo pada saat itu tiap kali pertandingan sisihkan dana untuk pemain-pemain gitu. Sepakat semua koreo. Udah bayar, yang penting kita nggak penting. Jadi kalau aku boleh bilang cerita ke belakang itu masalahnya Persija memang di sana itu krisis finansial. Oh iya sempat. Banyak pemain bintang keluar termasuk BP. BP akhirnya pindah ke Selangor. ke ini Bandung Raya apa? Bandung Raya. PBR. PBR. Oh, PBR. Pindah ke PBR. Terus banyak pemain asing juga pindah. Akhirnya aku ditawarin oleh Sriwijaya dengan Ramdhani ke Sriwijaya. Sampai aku sempat pamitan ke manajemen, sempat aku on air di radio. Waktu itu radio DJ kalau nggak salah di Hutan Kayu, posisinya di Hutan Kayu. Jadi aku sempat on air itu di dalam mobil tuh, aku sama Bung Ferry. On air aku udah pamit semuanya. 2 hari sebelum aku berangkat ke Palembang, aku ditelepon lagi sama Pak Ferry. Sama Pak Ferry, "Mas, kamu bertahan di Persija lah." Saya bilang, "Pak, saya udah pamit semuanya, saya sudah bikin ucapan segala macam, bahkan tim Sriwijaya sudah membuat jersey, membuat mereka untuk kedatangan saya." Akhirnya saya nelpon ke manajemen Sriwijaya, sampai-sampai manajemennya bilang, udah kamu berangkat aja, kontrak kita dapat tambahin lagi gitu, sampai segitunya. Jadi kan aku tambah pusing gitu loh. Satu sisi tadi aku udah deal, sekarang manajemen Persija mempertahankan lagi kan, tambah bingung gini kan. Sementara manajemen Sriwijaya harga dinaikin lagi sama mereka gitu. Ya, akhirnya dengan keyakinan aku bilang Bismillah, kalau rugi nggak kemana ya aku bertahan. Iya. Mungkin karena terasa kecintaan juga sama Persija Bang Haji. Itu salah satu yang gue selalu Poin bilang. lagi. Iya. Kita kasih nggak ngancem. Kita nggak ngancem pada masa itu Haji. Lo mau milih mana? Tinggal enak di mana? Kan cuma nanya ya. Iya, lebih enak di mana? Mau di ibu kota apa? Maaf ya teman-teman Persija bukan di mana. Kamu tinggal di mana? Dia pikir lagi. Dia bilang, gue gak perlu naik kontrak, gak perlu apa, yang penting gue deket sama gue semuanya. Itu jawabannya, gue masih terekam tadi. Yang penting gue deket sama gue semuanya, saat ini dia. Salah satu pemain yang dekat dengan supporter ya, beliau ini. Kadang seorang Bukan muji. Ya makanya. Iya. Ini sebenarnya kalau bom ngeliat nih, ngamuk nih. Gue domelin media nih, banyak banget itu. Kopi ada teh, bom. Kedengar. Abis itu akan makan nasi kapsa. Cepetan ya. Sekarang nanya kayak lu nih. Oke. Kayak kan seorang mantan ketum ya, mantan ketum Jackmania. Itu pasti kan Jackmania Condet pas di kepemimpinan Ayah ada nih. Ada. Itu gimana menurut Ayah Jackmania Condet itu ya? Iya, Jackmania Condet terkenal sampai detik ini ya. Korwil yang religi banget. Benar-benar pertahanin nih. Religi dalam apa nih? Tiap kali kegiatannya selalu mengutamakan kegiatan kerohanian keislaman. Bahkan dahulu waktu zaman 2000 berapa ya, 2000 manajer Pak Manila itu sempat memberikan satu perangkat alat marhawis, hadroh dan semuanya buat Korwil GCC. Karena apa? Waktu kita ulang tahun, Jakarta ulang tahun, teman-teman Jackmania dari Condet selalu meramaikan dengan gaya-gaya yang berbau rohani bersama. Digabung tuh sama anak-anak abad masa itu ada pengantin sunat yang ngarang anak-anak Condet. Pakai gaya Betawi, pakaian Betawi, rumah marhawis dan semuanya. Mau juga ngundang kiai-kiai terkenal, ulama terkenal, habaib terkenal, selalu dimulai dari Condet. Mudah-mudahan ini jadi embrio Condet terus pertahanan seperti ini keagamaannya. Iya. Amin. Ya, kemudian kayak hal seperti ini yang positif ya. Condet baik lah sampai saya detik ini, cuman belum pernah ada masalah di pusat. Berarti kalau aku boleh bilang nggak semua supporter itu negatif lah dalam bergaulnya gitu. Berarti ada sebagian yang mengedepankan Islamiyah seperti ada baik dan ada buruknya lah. Tapi semua rata-rata kalau di Jackmania saat ini kegiatannya mengutamakan kegiatan rohanian juga. Ini mungkin ya positif lah gimana. Condet terkenal ya. Tidak ada masalah apa-apa. Korwil di kawasan Jakarta Timur, Condet kan panjang jangan Condet. Yang mudah-mudahan ini semua jadi anggota Jackmania. Khususnya anak muda ini. Nah kalau Bang Haji ngelihat The Jackmania sendiri gimana Bang Haji? Khususnya Jackmania Condet nih, mungkin kan Bang Haji beberapa kali main ke rumah Korwil nih Bang Haji. Kalau aku lihat The Jackmania ini, aku nggak memandang dari Condet, dari JCC ataupun yang lainnya. Aku pikir The Jackmania itu bagian dari Persija juga ya. Karena kalau aku sebagai pemain,
dikatakan dengan supporter itu seharusnya itu kita memang seperti kakak beradik, berkesinambungan. Artinya kita saling membutuhkan. Baik di Jackmania butuh dengan Persija, Persija juga butuh dengan di Jackmania. Kenapa saya katakan begitu? Kita harus membangun hubungan yang baik di dalam maupun di luar lapangan. Ya mungkin di dalam lapangan saya sebagai pemain supporter, tapi di luar lapangan kita tetap menjadikan teman, jadi sahabat, jadi saudara. Saya pikir akan lebih indah kalau dibangun hubungan seperti itu. Iya, intinya adanya Jackmania karena ada Persija. Kalau Persija nggak ada, Jackmania bubar. Kayak tadi dibilang juga kan mungkin Persija, Jackmania salah satu pemain Persija. Salah satunya, contohnya kayak nomor punggung 12 nih, nomor punggung 12 kan kayaknya nggak boleh di Persija. Iya, waktu itu emang kita sepakat tuh waktu di zamannya Mas Danang, Anandoyi Semerani, atau Bang Danang, tersepakatin usulan dia sih, bukan waktu zaman Nokia itu usulan dia. Lebih baik nomor 12 untuk ditiadakan bagi pemain. Karena apa? Penghargaan khusus buat Jackmania, usulan. Alhamdulillah sampai sejak ini nomor 12 di Persija nggak ada. Itu bahkan dibilang Jackmania itu sebenarnya pemain ke-12. Iya. Karena kita apa ya? Kritik. Tapi jadikan kritik ini hanya untuk membangun nama pemain. Di setelah itu kata Bang Haji tadi, silaturahmi persaudaraan kita nggak pernah putus. Gue Bang Haji udah kayak adik gue. Iya. Beda sama gue bisa 6 tahun, 5 tahun. Jadi apapun masalah dia, ya urusan gue juga. Dia ada apa-apaan, ya apa-apaan, gue sakit juga. Makanya gue ada nyakitin Bang Haji sampai nyakitin gue juga. Gue udah pernah 2003 sampai 2021 ini selalu komunikasi nggak pernah putus. Iya, gue berantem aja dia pernah sama mama. Curian apa enggak? Tapi waktu 2 hari 3 hari selesai. Nggak boleh lebih 3 hari selesai. Hal yang biasa lah rumah tangga. Kalau Bang Haji nih, best moment di Persija mungkin pas juara atau gimana Bang? Kalau best moment ya kalau aku boleh katakan, iya 2018 ya. Kenapa aku bilang best moment? Karena aku berkarir dari 2021 akhir sampai 2018 sampai 2017 aku belum pernah juara gitu. Jadi pas 2018 itu momen yang paling berharga buat aku. Kenapa? Di dalam 2018 itu kita pre-season, kita juara di Malaysia. Terus kita Piala Presiden, kita juara presiden tahun yang sama. Terus akhir musim kita juara liga. Aku pikir 1 tahun 3 kali trofi, aku pikir ini kesan yang sangat luar biasa buat aku gitu. Nyangka nggak sih Bang Haji akhirnya pas penantian 17 tahun langsung treble winner Bang Haji? Itu makanya bersyukur banget. Tadinya aku nggak nyangka sama sekali, aku nggak kepikiran 1 tahun bisa juara 3 kali. Ini anugerah yang Allah berikan kepada aku pribadi, kepada tim Persija. Dan ini juga berkat kerjasama, berkat kerja keras juga semua elemen, baik dari pemain maupun manajemen dan supporter di Jackmania. Iya. Satu yang belum terpecahkan dari Bang Haji apa? Umpan-umpan. Umpannya apa? Dibilangnya kan raja free kick ya. Bagi kayak ilmu kaki di saat itu. Bagi pemain gua atau bagi cara gimana ngebilangnya mati itu free kick ya, aja free kick. Itu kalau pas lagi tendang Bang Haji, saya mau nanya, itu ada kayak Bang Haji yakin nih, dia pasti masuk nih gitu. Sebenarnya harus yakin itu dari awal, itu sebelum nendang harus punya keyakinan. Karena kalau misalnya kita punya keyakinan, insya Allah bisa gitu. Tapi kalau melakukan segala sesuatu kita nggak yakin, pasti gagal gitu. Ini chemistry sama BP nih. Ketika Bang Haji ngumpat, BP dia tahu banget bahwa ini mana, Bang Haji tahu banget ini mana, selalu gitu. Jadi kan yang waktu itu seperti duet maut nih, kalau dia berdua duet maut ya. Nah ini nih, apa sih yang bisa chemistry banget dia sama BP? Kalau sama BP chemistry-nya mungkin gini ya, mungkin aku kenal sama udah lama ya, udah lama. Aku pernah dari 97, terus aku tahu kesukaannya dia gitu ya. Kalau ibarat ayah, sukaannya makan apa gitu. Lu bisa goreng tuh Ji, bisa goreng tuh. Turun ya? Dingin tuh. Bisa goreng dingin. Jadi kalau aku boleh bilang chemistry-nya sama BP itu udah lama ya, udah terjalin lama gitu. Jadi begitu aku masuk di Persija, nggak begitu sulit untuk aku memberikan umpan-umpan manja ke dia gitu, karena aku tahu mau jadi itu seperti apa gitu. Kalau misalkan orang misalnya selera makan soto nih, aku udah tahu nih, oh dia makan soto nih. Orang seleranya makan pedas nih, aku udah tahu nih kita udah makan pedas. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya BP, setiap aku crossing itu aku harus ngasih itu setidaknya kalau misalkan kita istilah di sepak bola itu di gawang kedua, karena BP bukan tipe yang orang yang suka nyerobot di tiang pertama. Dia pasti nunggu di tiang kedua. Kenapa? Karena jumpingnya itu kan tinggi. Itu yang membuat aku lebih gampang untuk memberi umpan ke BP. Kayaknya sih ngelihat kalau pemain-pemainnya sekarang Bang Haji, nggak cuma BP doang Bang Haji yang
apa dimanjain gitu Bang Haji. Hampir semua kayaknya ngeliat umpan Bang Haji tuh enak terus Bang Haji. Gue juga pernah kemarin main sama Brengsek MC. Boy mantep, wah pas banget sundul. Boy kalau kasino. Ya Allah, Iya. Tembakan dia, jam tembak tiga kurang kali ya. Teriak-teriak tembakannya. Gue nembak nih bagus banget umpan, umpan matang banget. Pausnya pas banget kaki, kena betis. Boleh tuh. Emang. Waktu itu saya pas lagi di Lebak Bulus kalau nggak salah Bang Haji pernah, saya nggak tahu itu mengumpan apa gimana, tahu-tahu gol hampir dari tengah. Saya masih ingat banget. Lawan Kediri. Itu terdiri tahun 2005. 2005. Itu saya masih SD masih nonton sama Itu ayah itu. termasuk 2008. 2005. 2005 itu gol terbaik masuk waktu itu masih ada star spot di apa? Ada star spot di Iya. star spot Di Pok Asia juga masih ada. itu Simpan juga. termasuk gol terbaik di Asia Asia Tenggara. Itu Bang Haji nggak tahu tadinya mau ngumpan atau gimana? Enggak, itu memang syuting. Memang syuting? Memang syuting. Karena saya lihat begitu saya dapat bola umpan dari Pratiswengka dari sebelah kiri, terus saya kontrol sekali, langsung saya syuting. Karena saya yakin Kenapa masih gondrong? karena saya seperti katakan lagi, Eki saya bilang yakin begitu dapat first start pertama langsung saya syuting. Ya, alhamdulillah memang gol. Ayah, Iya. kalau cerita-cerita tentang Jackmania ya, saat tur nih, ada tur yang berkesan ya? Kalau semua tur berkesan. Cuma kan saat ini ada peraturan dari Kementerian Perhubungan mengenai kuota di kereta api. Memang membuat lebih nyaman lah, nyaman iya. senyaman mungkin. Dulu memang saya kan alhamdulillah suka ikut tur tuh, apalagi pas zaman sekolah SMP. Dari SMP sudah ikut tur ke Malang. Itu masih naik kereta, cuma kalau sekarang naik Iya. bis nih. Itu itu dulu. yang membedakan ya. Tapi emang sekarang lebih nyaman dibandingkan dahulu. Kalau dulu kan ke jalan aja sampai Karawang, Cikampek tuh harus siap-siap tuh. Melindungi diri dalam arti apa? Kaca udah dingin semuanya. Udah ditahan pakai tas. Bahkan momen kita waktu itu lawan Sleman, kita waktu itu kalah 2-1. Pak Bajuri manajernya, kita kalah. Satu gerbong itu yang harga 106 dimasukin 250 orang. dong. Bukan operator lagi. Saya dari Jakarta, Stadion Tanah Abang sampai ke Jogja. Cuman diri pegang aja gitu. Diri aja udah pegang. Gini aja diri nggak bakal Duduk, sampai nggak bisa nggak duduk. duduk, nggak bisa. 8 jam. Nego kaki dikit gini lagi. 250 orang gimana lagi? Kereta udah nggak ada lagi. Demi Udah Persija. Tapi alhamdulillah karena kita sampai saat ini di usia yang ke-23 Jackmania selalu raya untuk Persija. Tidak memikirkan materi apa, kemanapun ada Persija. Bahkan waktu Champion Asia di Singapura, di Vietnam, Kamboja, Filipina, semua anak-anak datang. Filipina sangat paling berkesan. Filipina berkesannya apa? Keberangkatan dari Jakarta Manila normal 5 jam. Sampai di Manila kita pengen terbang lagi ke Bacolod, delay 5 jam. Besoknya mau pulang, delay sehari. Waduh, demi Persija ini. Biaya nggak penting, tapi delaynya ini berhari-hari. Berjam-jam, berhari-hari itu. Alhamdulillah, tapi kita semua selamat. Itu lah semuanya. Ya. Kalau Bang Haji ngeliat Jackmania yang tur-tur nih, mungkin sampai ada yang keluar negeri juga. Ada beberapa klan JCC waktu itu yang tur ke Singapura juga ada, yang Australia juga ada. Itu gimana sih Bang Haji ngeliat pengorbanan mereka nih Bang Haji? Demi Persija padahal sampai keluar negeri gitu. Kalau aku boleh bilang salut ya, salut. Karena aku pikir di Jackmania kecintaan terhadap Persija sangat besar. Kenapa saya katakan begitu? Pengorbanan mereka tidak hanya sekedar materi, waktu, pikiran. Mereka harus terbang menyaksikan tim kesayangan bertanding, baik di kota-kota kecil. Contohnya kita kemarin AFC sempat ke Vietnam, tepatnya di Songlam. Songlam itu sangat jauh dari kita, dari Hanoi itu penerbangan kurang lebih hampir 1 jam ke Songlam. Tetapi ada juga yang datang ke sana. Kalau nggak salah kan suami istri waktu itu. Kalau nggak salah saya ya, cuma 2 orang. Tapi ini saya pikir sangat-sangat luar biasa gitu. Saya sampai nggak habis pikir, sampai mau bela-belain datang ke Songlam gitu dengan daerah yang terpencil gitu kan. Tapi mereka dengan kecintaan terhadap Persija aku bilang salut banget gitu. Terus kita bermain di Myanmar, kita bermain di Filipina, mereka turut hadir gitu. Apalagi kalau di Singapura. Waduh, Kalau Singapura lebih banyak. Ramai banget. itu kalau bukan ya kalau tiket tidak masuk imigrasi tidak agak sulit ya. Itu stadion di stadion besar itu habis nih kita semua. Kemarin kita rekor terakhir itu sampai 3.800 orang yang berangkat Singapura. Jadi nggak salah kalau misalkan selama ini julukan terhadap Jackmania itu adalah nyawanya 12 pemain Persija itu di Jackmania. Dimanapun kita bertanding mereka selalu ada. Lalu ada Bang Haji. Iya. Ayah kalau tur-tur luar negeri kemarin sempat
Kemana aja tuh ya? Ya, hampir sebutkan tadi berangkat semua. Berangkat semua ya? Alhamdulillah nggak semua sih, ada beberapa yang nggak berangkat karena waktu dan tadi ke Filipina terakhir itu kita kemarin juga berangkat. Alhamdulillah walaupun agak lumayan lah, biayanya agak lumayan. Yang penting kan endorser. Jalan terus ya. Jalan terus. Ada satu. Tetap gitu ya. Iya. Kalau kesibukan lain nih, sekarang Kesibukannya masih di pariwisata. Kita masih komunitas di pariwisata namanya Generasi Pesona Indonesia. Gas. Jadi gas. Wonderful. berarti keluar kota dulu ya? Keluar kotamu. Ajak ya? Hah? Boleh. KTP-nya ya? Asik, alhamdulillah. Ya Allah. Ini Genpi emang agak stuck pas gantian nih belum mulai lagi. Nanti mungkin di pertengahan bulan ini karena kondisi COVID nanti kita mulai lagi lah. Jalan-jalan lagi. Nah, kalau ngomongin COVID nih, Bang Haji, di masa pandemi gini, tetap jaga kebugaran, Bang Haji, atau gimana? Pastilah, dengan kita hampir setahun lah COVID ini melanda di negara kita, akhirnya kita kompetisi juga ditunda, akhirnya kita tim juga diliburkan. Dengan kondisi seperti ini ya kita harus jaga kesehatan pastinya. Ya, seperti katakan tadi dari awal mungkin 3M harus dijaga setiap harinya. Nah sekarang untuk menjaga kebugaran ya sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk bisa latihan gitu. Walaupun tidak latihan dengan tim, setidaknya menyempatkan waktu untuk latihan sendiri gitu. Kalau aku pribadi menyempatkan latihan setidaknya seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Seminggu 3 sampai 4 kali. Karena aku pikir selain untuk menjaga kebugaran, untuk menjaga kondisi fisik aku jangan sampai turun. Iya. Gitu sih. Satu lagi makan. Pakai nasi. Silakan Bang Haji. Iya. Dia tadi nggak dikeluarin ini gue ambil aja. Ini ya, pisang. Iya. Bentar. Jadi seperti itu. Jadi yang penting di zaman pandemi ini tetap walaupun kita tidak ada berkompetisi, tetapinya tetap menjaga kesehatan itu lebih penting. Itu sangat penting. 3M itu sangat penting. Tetap kita terapkan supaya bisa kita terhindar dari segala macam bahaya virus corona. Itu berarti Bang Haji tetap latihan di rumah atau ada tempat khusus Bang Haji? Kebetulan aku datang ke mes. Aku latihan ke mes. Aku komunikasi dengan satu asisten fisioterapi yang mendampingi untuk di sana aku latihan. Jadi dia ngasih program latihan terus aku ikutin. Tetap latihan tentang tricky gitu Bang Haji? Latihan sih Bang Haji sebenarnya saya sebenarnya agak bingung nih nendangnya gimana kok bola bisa keseringan Bisa begini tuh. Dia bola nih orang. bisa dibilang 95% masuk nih. Bahasanya anak-anak tindakan pisang. Bisa gini tangan. Pisang apa? Pisang apa dah? Pisang barangan ini. Waktu lawan apa ya? Itu gue sakit banget tuh. Yang sebenarnya Ferdi Sandiaga lawan Sriwijaya gak sih? Lawan Sriwijaya. Sriwijaya tembakan gini. Gawang sama dia nembak gini. Ferdi Sandiaga bengong. Amka ada mau sondogin dah angkat gitu. Tapi bola bisa masuk. Ini gawang nih bocah begini. Ini bisa masuknya ke sini tuh. Tipis banget. Pojok ya. Itu apaan tuh, Ji? Apaan tuh? Makannya deh. Makannya apaan? Makannya. Bisa pojok gitu. Jadi kalau misalkan spesialis itu aku pikir semua butuh latihan. Nggak mungkin orang bisa tanpa latihan. Sama seperti orang mau pintar itu kan harus belajar gitu. Hal serupa juga dengan sepak bola. Kita punya spesialis seperti aku mungkin dari free kick atau crossing itu pasti dilatih. Terlatih. Artinya aku di saat tim latihan tim dengan tim, aku menyempatkan latihan sendiri setelah tim latihan. Biasanya aku ngambil 10-15 bola aku latihan crossing. Itu diatur jarak Bang Haji? Iya. Diatur jarak khusus. Jaraknya, posisinya, mungkin posisinya yang gampang, yang tidak terlalu sulit, bahkan yang tersulit. Jadi situasional aja. Karena di sepak bola kan kita nggak bisa milih, karena situasinya kan berbeda-beda. Aslinya ini striker dulu, Bang Haji. Oh iya. Iya. Awalnya aku Striker. Bisa pindah aku ke bermain di Persiraja aku striker. Oh striker Bang. Masih di Liga 1 itu masih aku striker. Terus aku pindah ke Persija baru pindah ke fullback kan. Sampai sekarang. Jodohnya di striker. Jodohnya di fullback. Jatuh. Bang Haji, kalau ngelihat sekarang kan ada pemain Persija Marco Motta nih Bang Haji. Iya. Betul, Marco Motta sekarang mungkin ada di posisi Bang Haji yang kemarin-kemarin nih. Gimana Bang Haji ngeliat Bang Haji? Kalau aku pikir sangat positif ya, karena Marco Motta bisa dikatakan pemain kelas dunia. Yang notabene dia bermain di Serie A, dia pernah bermain di Juventus, di AS Roma, di Atalanta. Dia banyak berkarir di Italia. Dia datang ke Persija bermain di Liga Indonesia dan bergabung di Persija, aku pikir sangat bagus banget. Kenapa? Karena banyak yang harus kita ambil dari
kelebihan yang dimiliki gitu. Baik dari permainan maupun dari segi di luar dari permainan, mungkin dari mentalnya, dari perilakunya. Orang mungkin melihatnya seorang bintang, tetapi begitu kita kenal sama seorang Marco Motta, dia orangnya sangat care gitu. Dia sangat terbuka, dia sangat ingin berteman gitu. Dia tidak menjaga image ya seorang bintang. Jadi aku pikir sangat positif. Terlepas dari memang posisi di bek kanan, sepak bola kita harus ada persaingan. Jadi semakin banyak persaingan, aku pikir sangat bagus, kompetitif gitu. Artinya kita bersaing dengan sehat. Kalau saat sekarang ini memang aku bilang Marco Motta walaupun tidak sebagus dia main di Liga Serie A, tetapi kepiawanan dia, kelebihannya belum habis gitu. Dan bisa dikatakan masih, aku bilang masih 80% masih oke lah. Mungkin dengan kadar Marco Motta nggak bikin Bang Haji mau pensiun kan, akhirnya tempat gue di tempat yang tempatin deh, nggak mungkin kan? Gua akan usul ke ketum kita Bang Diki Sumarno, Bang Haji jangan kasih pensiun sampai nyobain lapangan baru. Benar. Di JIS. Harus lu nanti mau pensiun kan jangan mas sepatu jangan. Pokoknya tahan Haji Ismet sampai nyobain lapangan baru. Baru saya jangan sampai nyobain dong, sampai nggak kepiaga. Anjis baru. Amin. Pemain Jepang ada 53 tahun, baru 41, masih berapa tahun lagi tuh? 9, nah gila. Sama menjaga fisik terus Pak ya, kuat ya sebenarnya ya. Yang penting main kita. Yang penting ya komunikasi sama kita, main sama kita kayak gini, makan kita enak, bisa nice gitu Pak. Ya itu mungkin salah satunya kenapa aku dekat sama anak-anak Jackmania. Dan mungkin salah satunya yang seperti acara seperti ini, kita bisa ngumpul bareng, kita bisa makan, kita bisa cerita, kita bisa ketawa. Itu yang membuat salah satunya juga lebih fresh ya. Selain kita menambah teman, nambah saudara, kita juga nggak terlalu stres dengan pandemi seperti ini. Tapi Bang Haji ada untuk gantung sepatu gimana kan Bang Haji? Jangan. Enggak, tanya dulu takutnya ntar kan. Belum bisa jawab sekarang. Ya. Belum bisa jawab. Pokoknya Bang Haji itu intinya sudah dikontrak mati sama Persija. Iya. Iya, gue nanti bukan usul ke Pak Ferry sama Pak Panja semuanya sampai apapun Bang Haji sampai bendera kuning di Persija baru gue. Biarin aja di sini lah. Bang Haji, dengan lisensi yang Bang Haji punya nih, ada kepinginan buat ngelatih gitu ya semuanya? Pasti ada lah. Sekarang aku punya lisensi BAFC. Jadi kalau aku bilang sekarang ini tahap untuk belajar untuk melatih. Karena dari pemain ke pelatih itu butuh butuh waktu untuk bisa selain beralih profesi lah. Karena nggak jaminan bekas pemain bola terus bisa ngelatih bagus, nggak jaminan juga. Karena pelatihan itu harus dilatih juga. Setidaknya harus terjun langsung ke lapangan, harus turun ke lapangan, bagaimana menghadapi si pemain. Jadi butuh waktu seperti itu. Tapi dengan ada waktu nanti aku mungkin bisa ngambil AFC. Ya, amin. AFC A. Minimal nanti sebelum menjadi coach utama Persija, dia pegang dulu 19. Iya. 16, 19 jadi pegang dulu asisten. asisten. Tenang aja. Jetman udah saya bom. Sama. Minta dongin. Enggak, kalau Catman-nya ayam umum sama ya. Udah ini aja, jadi asistennya nggak bisa. Nyampe uang. Ya maunya apa kebutuhannya, asisten pribadi. Iya. Ayah, di masa pandemi ngeliat Jackmania nih, kan lagi nonton bola nih ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gimana sih itu? Jackmania kreatif banget. Luar biasa. Kemarin kita baru ada aja ngadain Mobile Legends selesai. Baru selesai ya, Mobile Legends juaranya Warwheel RKJ. Itu berapa orang yang main Mobile Legends? Dari berapa? 120 tim. 120 tim. Alhamdulillah jadi saya kemarin ngirim 2 tim, kalah dua-duanya Bang Haji. Kalau dulu juga kalah nih, kalah juga. Enggak, soalnya yang masuk 2 nih ya, Iya. kirim. Yang masuk 1 nih, ketemunya RKJ juga ya. Berat ketemunya, ketemu RKJ udah berat ya. Gitu ya, Jackmania kreatif banget sampai titik ini adain apa? Kita baru aja banyak peresmian Polri baru nih. Ada Cipayung. Terus ada Bandar Gebang besok Ciracas. Dari Ciracas ke Parung Panjang. Ini kreatif banget. Setelah itu juga anak-anak banyak ngadain semacam majelis taklim. Pengajian-pengajian yang tetap dalam menjaga protokol kesehatan. Kalau sekarang ini Jackmania bukan hanya jadi penonton, bahkan menjadi pelaku sepak bola. Banyak klub sepak bola di Jackmania, anak-anak Jackmania bikin klub pas ini, klub dadakan, bercandaan sih mainnya. Fun game lah ya. Fun game lah.
Bahkan Bang Haji pernah main nih. Bang Haji, Gunawan. Jadi temen duet gue waktu itu. Oh, yang dapat umpan tadi ya? Iya. Di Dapat umpan cuman nggak sampai ke sundul. di Brengsek FC, Tanah Abang. Gue juga main di Oposa, anak-anak Jermania juga campur lah di itu. Ada Galatawa, ada Mangga Besar, apa tuh namanya, banyak lah nama-nama tim-tim basketball ini. Ini undangan penuh nih main. Karena Oh, kalah. Bang Haji kalah. Bang Haji kalah sama saya. Banyakan lain kan masih Gue udah undangan dekat kontrak berapa? Berapa ya? Kontaknya berapa? Kontak sama nasi. Pakai nasi. Pakai nasi. Yang penting nasi kotak. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Mungkin bisa dibilang, ayah kontaknya berapa? Cukup 6 aja. 6 apa? 6 nasi gok. Ya banyak kegiatan ya, ada Mobile Legend, kita ngadain baru aja itu kemarin 120 tim, RKJ jadi juaranya. Condet kalah ya. Kalah ya. Itu kalahnya di per 8 final. Udah kalah namanya lah. Banyak lagi kegiatan kan udah lumayan lah per 8 final. Kegiatan rohani juga ada di anak Jakmania, kegiatan musik memang diadakan. Ada juga namanya akustikan doang, kecil-kecilan, hanya tamu terbatas. Nah, sampai malam selesai. Tapi kegiatan-kegiatan yang lainnya di pusat baru aja. Kemarin kita ngadain ulang tahun kita di yang ke-23 di masjid daerah Cilandak. Kalau alhamdulillah, memang kita tidak mengundang banyak pemain. Tidak mengajak pemain, mengundang anak muda pun nggak banyak. Tapi mengikuti. Tapi alhamdulillah semua ketum dari Gugun ya, Gugun lagi sakit kan nggak boleh keluar, datang semua dari Bung Ferry, Mas Danang, Ayah Rico, Richard, Mantan-mantan ketum kader semua ya. Alhamdulillah ini disatukan. Mudah-mudahan kita memberikan support buat Persija. Jakmania memberikan support bahwa di Jakmania kita tetap dalam satu persatuan antara mantan ketum sama ketum silaturahmi yang bagus ya. Karena mungkin Persija menyatukan kita semua juga. Itu dia. Pokoknya itu dia satu yang curi kita. Kok di supporter lain ada 2 satu ada di Semarang ada 2, di Jogja ada berapa, tapi kita Jakmania enggak. Karena kita sadar buat apa yang kayak gitu. Ayo satu Jakmania, dia bangun sama-sama. Jakmania satu. Jadi orang mau kontroversi hal yang biasa di Jakmania. Tapi persatuan yang utama. Nah, Bang Haji, ya kalau ngelihat berita kebelakangan ini nih, ada katanya saya dengar-dengar lampu hijau buat Liga 1 bergulir, Bang Haji. Iya. Tanggapan Bang Haji gimana sih, Bang Haji? Alhamdulillah banget gitu. Karena kita sudah break hampir setahun dengan pandemi ini, tidak ada kompetisi. Artinya semua pemain tidak ada saya bilang tidak bekerja lah, tidak bekerja. Dengan ada lampu hijau seperti itu PSSI ada di bulan Maret katanya akan ada pramusim. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan pandemi juga bisa cepat hilang dari Indonesia. Setidaknya begitu ada kompetisi, penonton juga bisa hadir di stadion, semua juga bisa menikmati, semua bisa bekerja kembali. Aku pikir ini harapan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya pemain sepak bola. Tapi kalau menurut Bang Haji, setelah libur panjang Bang Haji, semua pemain bisa gak sih mainnya ngatur lagi kayak sebelum pandemi? Saya pikir butuh waktu. Tim itu butuh waktu. Setidaknya kita harus punya waktu setidaknya sebulan untuk mempersiapkan untuk berkompetisi. Jadi kita kumpulin pemain 1 bulan, kita latihan fisik kan semua dipersiapkan harus sebaik-baiknya gitu. Karena kompetisi itu kan panjang. Jadi jangan sampai nanti pemain sekali pertandingan 2 pertandingan cedera, itu yang ditakutin oleh klub gitu. Jadi kalau ngeliat dari jawaban Bang Haji udah bisa jadi pelatih ya. Dia tinggal di manajer apa pelatih? Kalau manajer kan udah iya. Ya, karena kan partner Bang Haji nih manajer. udah jadi manajer Bang Haji. Itu gimana Bang Haji nanggepinnya Bang? Ataukah ada tetap berteman seperti dulu? Kalau berteman tetap, cuma sekarang ada batasnya gini, batas kerjaan ya, karena saya harus profesional di sini. Mungkin kalau di kamar kita sebagai teman dulu gitu biasa, tapi di manajemen ataupun di kerjaan saya harus izin dulu. Apabila misalkan izin manajer dulu. Setidaknya sekarang posisinya kan sudah berbeda. Dia tidak pemain lagi, dia sekarang posisinya di manajer. Ya contoh misalkan kalau kita mau libur latihan ataupun mungkin ada segala sesuatu, kita harus komunikasi dengan manajer. Setidaknya manajer kita harus minta izin dulu. Jadi apapun, walaupun kita menyampingkan teman dulu, tapi kita masalah kerja profesional, kita harus izin dulu ke manajer. Nah Bang Haji, ada saran-saran nggak sih Bang Haji mungkin buat kita semua nih Bang Haji di masa pandemi ini harus gimana? Saran aku baik buat pemain Persija maupun di Jakmania,
tetap bersyukur dengan pandemi sekarang ini, tetap jaga kesehatan itu sangat penting. Tetap jaga 3M, pakai masker, cuci tangan, tetap menjaga jarak itu sangat penting. Jangan lupa berolahraga, makan makanan yang sehat, yang bergizi, hindari kerumunan saat sekarang ini agar mata rantai COVID-19 bisa cepat selesai di Indonesia. Kita bisa berkumpul lagi dengan adanya kompetisi, dengan ada supporter, kita bisa kembali lagi ke stadion. Itu harapan aku. Semoga kita masih diberikan kesehatan, Amin. kekuatan, keselamatan. Mudah-mudahan kita bertemu di stadion GBK. Amin. Amin. Bukan di GBK doang, mudah-mudahan di JIS juga masih. Amin. Kalau ayo nih ya, saran-saran buat Jackmania di masa pandemi ini ya. Iya, yang penting yang pertama adalah jaga kesehatan, protokol keamanan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu yang penting. Yang pertama, tetap dalam satu persatuan Jackmania di bawah komando ketum kita, Diki Sumarno. Itu aja yang buat Jackmania, jaga persatuan. Jangan mengadakan kegiatan apapun mengataskan nama Jackmania tanpa seizin ketua umum. Lagi ya, jangan mengadakan apapun kegiatan tanpa seizin ketua umum. Karena apapun yang terjadi adalah ketum yang dipanggil. Udah merasakan gimana ya. Dukung semua langkah-langkah dari ketum kita Jackmania untuk kemajuan kita bersama Jackmania dan Persija Jakarta. Untuk tim Persija tetap berlatih walaupun tidak dengan instruksi pelatih, tapi di lapangan, di luar ataupun di rumah bisa berlatih dengan sempurna dan sebaik mungkin untuk persiapan bulan Juni, sabar-sabaran dan persiapan pramusim ini. Mudah-mudahan Persija menjadi yang terbaik. Amin. Oke deh, ya sama Bang Haji, terima kasih buat waktunya nih ya. Sama-sama. Oke, siapa lagi tamu kita yang nanti lain-lainnya? Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack The Jack Mania.